Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta MPLS SMPN 20 Malang tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Bu Ratna. Saya mengajar pelajaran PPKN di kelas 7 dan pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan. Nah, apa sih wawasan kebangsaan itu? Yang pertama, pengertian dari wawasan kebangsaan ialah cara pandang masyarakat terhadap negaranya dengan berlandaskan azas persatuan dan kesatuan. Selain itu juga berlandaskan 4 pilar negara. Yang pertama ialah Pancasila, yang kedua ialah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang ketiga ialah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat ialah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya wawasan kebangsaan. Yang pertama ditandai oleh perjuangan bangsa Indonesia melawan belenggu penjajah. Contohnya, negara kita pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun, di mana pada masa itu para pemuda, para masyarakat Indonesia gigih payah untuk memperjuangkan kemerdekaan, rela mengorbankan jiwa, raga, air mata, bahkan nyawa mereka sendiri untuk kemerdekaan bangsa kita. Nah, karena pada saat zaman dahulu kenapa kita susah sekali meraih kemerdekaan? Karena kita masih tergolong kedaerahan. Kita belum memiliki peralatan yang sebagus bangsa Belanda. Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena kita belum memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, para masyarakat zaman dahulu melihat kenapa sih bangsa kita seperti ini terus? Apa kita tidak mau merdeka? Maka dari itu, berkat rasa persatuan dan kesatuan tadi, kita bareng-bareng, kita gotong royong. Pemuda zaman dahulu bersikeras untuk memberikan bangsa Indonesia karena kita ingin merdeka. Nah, dari itu semuanya munculnya rasa persatuan dan kesatuan tadi sampai sekarang ini. Jadi, dari awal sejarah terbentuknya tadi, itulah dampak positifnya ke negara kita saat ini, ke para generasi muda, ke masyarakat Indonesia. Apa dampak positifnya? Yang pertama, generasi kita, masyarakat kita, bahkan pemuda Indonesia mempunyai rasa apa? Nasionalisme atau cinta tanah air. Yang kedua, munculnya rasa apa? Solidaritas dan toleransi. Nah, itulah dampak positif dari wawasan kebangsaan Indonesia tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi atau penerapan sikap toleransi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Karena apa? Karena selain di keluarga, kita selanjutnya menerima pendidikan di sekolah. Nah, di lingkungan sekolah tadi, contoh sikap toleransi atau menghargai ialah yang pertama, kita harus berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Yang kedua, kita harus menghargai teman kita beribadah. Dan yang ketiga, kita harus mematuhi tata tertib sekolah. Dan selanjutnya, kita harus ikut serta gotong royong untuk memajukan visi dan misi sekolah, khususnya SMPN Negeri 20 Malang. Dan selanjutnya, penerapan atau implementasi di keluarga. Apa sih contohnya? Yang pertama ialah kita harus menghargai antar keluarga. Kita harus gotong royong. Contohnya, bersih-bersih rumah. Kita tidak mungkin membiarkan orang tua kita bersih-bersih sendiri. Kita harus menolongnya, kita harus membantunya. Dan yang ketiga, ada lagi contohnya, toleransi antar agama itu di keluarga ialah seumpama di lingkungan keluarga ada salah satu anggota keluarga yang beda agama dengan kita. Seumpama saya Islam, mungkin keluarga saya ada yang non-Islam. Nah, bagaimana cara kita menghargainya? Dengan cara kita toleransi. Kita mengizinkan keluarga kita untuk beribadah.
tanpa mengolok-olok, tanpa membedakan agama lain. Dan selanjutnya, implementasi atau penerapan di lingkungan masyarakat. Banyak sekali contohnya. Yang pertama ialah kita ikut serta gotong royong. Gotong royong apa sih? Membersihkan lingkungan, rapat RT, musyawarah RT. Selanjutnya kita menghargai pendapat orang lain. Nah, seringkali pada saat kita menghargai pendapat orang lain itu kita selisih paham. Itu wajar karena di masyarakat kita pasti ada pro dan kontranya. Kenapa seperti itu? Masing-masing orang, masing-masing masyarakat memiliki pendapat mereka masing-masing. Ada yang mereka gigih dengan pendapatnya, ada yang mereka tidak mau menghargai pendapat orang lain. Maka dari itu, di sini saya tekankan, kita hidup di masyarakat, kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pendapat orang lain, kita harus apa? Toleransi, menghargai. Bayangkan jika pendapatmu tidak dihargai orang lain, bagaimana perasaanmu? Pasti kecewa. Maka dari itu kita tidak boleh menyepelekan pendapat orang lain tadi. Nah, selanjutnya di sini Bu Ratna akan menayangkan sebuah video dokumenter atau film dokumenter bagaimana sih cara kita di lingkungan menghargai atau bertoleransi dengan masyarakat. Ini dia videonya. Silakan ditonton. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Ya, baik-baik anak-anak, Bapak sudah menyebutkan nama anggota kelompoknya di depan. Silakan berkumpul ke dalam kelompoknya masing-masing untuk membicarakan apa saja yang diperlukan untuk divisi nantinya. Dan bagi yang kurang mengerti atau belum paham, silakan saja datang ke Bapak. Terima kasih.
mau sekelompok sama Sola, Pak. Aku nggak suka sama orang Jawa. Jangan satukan kami, Pak. Aku mohon jangan satukan kami berdua. Kalian berdua ini sama saja. Nah, ini darahnya, Pak. Aku nggak suka sama orang Jawa. Aku juga nggak suka sama orang Batak. Jangan satukan kami berdua, Pak. Saya nggak suka sama dia, Pak. Aku juga nggak suka sama dia, Pak. Dia tuh kasar. Aku nggak suka sama dia, Pak. Pak, please. Tolong, Pak. Aku nggak suka sama dia, sama Sola itu nggak suka saya. Cukup. Pokoknya kalian tetap sekelompok. Titik. Iya, Pak. Pak inilah. Wah, gelasnya kurang nih, Tante. Tehnya, Tante. Ada di lemari tuh. Iya, Tan. Tante, boleh kan tambah gulanya? Boleh kok, Nek. Suka manis. Iya, nggak apa-apa kok. Manis sekali lah. Banyak kali gulanya pun dibikin. Jadi matikan lampunya. Aku nggak suka gelap-gelap. Takut. Ah, baik kali lah. Sekali kamu. Iya, nggak suka gelap-gelap soalnya. Matiin aja nih. Jangan, takut. Matiin aja. Udah mati ah. Sini Tante, biar aku bantu. Ya udah nih, Nek. Walaupun Sion orang Batak, tapi dia nggak sekeras yang aku pikirkan. Dia juga lembut, baik, dan pengertian kok. Cuma mungkin sedikit ceplos-ceplos. Ya mungkin itu memang menunjukkan dia yang apa adanya. Dulunya, aku berpikir kalau Sola itu sombong, sok kemayu-kemayuan. Tapi setelah aku perhatikan, ternyata Sola jauh dari yang kubayangkan. Dia orangnya baik, suka menolong, dan tidak sombong. Kalau masalah kemayunya sih, mungkin sudah dari sananya kali ya. Walau di tengah perbedaan, banyak hal yang dapat kita temukan. Pengalaman, persaudaraan, rasa nyaman, kedamaian, dan Toleransi adalah mengembangkan persaudaraan sejati di dalam perbedaan. Toleransi itu kayak bunga api di Mario Bros. Kalau didapetin, semua halangan jadi mudah. Toleransi itu ketika kita bergandengan tangan bersatu sebagai teman, sahabat, dan keluarga di tengah perbedaan yang ada. Toleransi itu adalah di mana suatu perbedaan bukanlah menjadi pemisah, akan tetapi menjadi suatu alasan untuk kita bersatu dalam persaudaraan.
Toleransi itu adanya pluralitas di antara kita umat manusia saling mengasihi di antara sesama sehingga menyebabkan iklim menjadi kondusif. Wah, Toleransi. Menurut saya, toleransi itu sikap di mana kita harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam kita berteman, sehingga akan tercapai yang namanya kesamaan. Dan kesamaan itulah yang akan memperkaya diri kita untuk berteman dengan yang lain. Terima kasih. Toleransi itu menurut saya ada ketika kamu berkumpul sama orang yang berbeda dari kamu dan kamu bahagia serta kamu saling mengasihi. Menurut aku, toleransi itu menerima perbedaan tanpa pandang bulu. Membantu sesama walaupun berbeda. Menghargai orang yang di sekitarnya. Sikap di mana kita dapat menghargai sesama. Menyikapi dengan baik segala perbedaan antar sesama manusia. Mencintai persatuan, Saling menerima perbedaan. membantu tanpa pamrih. Toleransi itu. Toleransi itu. Nah, selain itu, setelah kalian melihat video dokumenter tadi, nanti silahkan kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Silahkan berkomentar dengan baik. Selain itu, kita juga ada live Instagram setelah ini ya. Nah, saya sedikit menambahkan, di Indonesia itu selain kita harus hidup bertoleransi, kan di negara kita dari Sabang sampai Merauke, ada suku, agama, ras, maupun antar golongan, pasti berbeda-beda. Nah, di sini saya tekankan bahwa walaupun kita beda suku, beda ras, beda agama, antar golongan, tolong jangan seperti mengagungkan atau seperti sangat-sangat mengagungkan sukunya, rasnya, tanpa menghargai suku lain. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena di sini kita satu. Kita NKRI. Karena apa? Di sini saya tekankan bahwa NKRI itu luas. Dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki keberagaman, bahkan selain keberagaman suku, ras, kita juga memiliki keberagaman, mungkin keberagaman di budayanya. Kita punya budaya yang sangat beragam sekali bentuknya, seperti